Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan wawancara dengan saudara saya. Silakan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zunita Abdul Rahma. Saya mahasiswi di Universitas Islam Blitar, Fakultas Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, semester 2. Baiklah Mbak, saat ini kita kan sedang mengalami masa sulit, yaitu kita sedang mengalami pandemi corona atau bisa disebut sebagai COVID-19. Dan menurut Mbak, seberapa bahayakah COVID-19 ini? Menurut saya COVID-19 ini sangat bahaya ya, karena penularannya sendiri sangat cepat. Di Indonesia pun sudah banyak yang terkena virus ini dan akibatnya bisa sampai ke kematian. Kalau menurut Mbak, bagaimana peran Mbak sebagai mahasiswi untuk mengurangi penularan ini? Gimana ya? Kita kan harus dianjurkan sama pemerintah untuk social distancing. Jadi kita pun kalau keluar juga, kalau nggak penting nggak usah keluar, mending di rumah aja gitu. Kayak keluar, kalau kita harus keluar, kita kalau bisa menggunakan masker, sering mencuci tangan, ataupun membawa hand sanitizer seperti itu. Kalau keluar biasanya kemana? Kalau keluar biasanya saya kalau keluar cuma ke ATM, ke supermarket, udah. Cara Mbak itu agar terhindar dari virus corona tersebut? Misalnya kalau kita di ATM ya, ATM itu kan pasti rame setiap hari. Jadi kalau misalkan antrinya pun kita harus jaga jarak dengan yang lain. Terus misal kalau kita membuka pintu kalau bisa nggak pakai tangan, bisa pakai siku seperti itu, ataupun jika harus pakai tangan, setelah itu kita menggunakan hand sanitizer. Jadi selain kuliah, Mbak biasanya kegiatan selain kuliah itu apa ya? Kalau saya kerja. Jadi pagi sampai sore saya kerja, karena kan kuliah saya itu seringnya malam. Kalaupun pagi itu biasanya jarang banget. Jadi saya dari pagi sampai sore kerja, terus malamnya baru kuliah. Jadi paginya kerja, lalu malamnya kuliah. Ya, Mbak sangat produktif sekali ya. ya terima kasih. Apakah Mbak tidak merasa bosan dengan kegiatan yang itu-itu saja? Selama ini enggak ya, karena kan kalau semisal saya di rumah aja itu malah mungkin lebih bosan. Karena kerja jadi nggak bosan. Jadi menurut Mbak, apa sih dampak positif dan negatifnya kita kena pandemi corona ini? Dampak positifnya ya kita lebih kan kita di rumah aja, kita lebih banyak memiliki waktu bersama keluarga. Misal kalau sebelum pandemi ini kita sibuk kerja, atau yang anak-anak pun yang kecil-kecil masih sibuk sekolah, itu jadi lebih erat hubungannya sama keluarga, lebih banyak waktu sama keluarga. Terus dampak negatifnya jadi banyak yang kehilangan mata pencaharian ya, dan banyak siswa yang mengeluh atau murid-murid yang mengeluh kalau kuliah online atau belajar online itu lebih sulit gitu loh, Membuang-buang iya. waktu. Lebih sulit kayak gitu, kayak banyak tugas lebih banyak gini, enak langsung. Terus kalau di masyarakat pun kan banyak yang kehilangan mata pencaharian ya, banyak yang di PHK, nggak punya pekerjaan, sehingga masyarakat pun kesulitan ekonomi, dan akhirnya ada yang seperti nekat untuk melakukan kejahatan seperti pencopetan, seperti itu. Lalu menurut Mbak, apa sih perubahan signifikan antara adanya pandemi corona dan sebelum ada pandemi corona? Banyak sekali ya. Sekarang kan bulan puasa, jadi tarawih pun, sholat pun kita harus di rumah. Kita nggak boleh ke masjid. Kalau
sebenarnya kalau di lingkungan saya itu boleh tarawih di masjid tapi harus jaga jarak. Menggunakan masker juga. Iya, terus harus menggunakan masker juga waktu sholat. Kayak aneh gitu ya. Tapi ya gitu, terus kita itu biasanya kan jalan-jalan nggak pernah ya ditutup. Sekarang kalau masuk gang atau masuk ke jalan ini biasanya jam 9 malam itu udah mulai ditutup. Jadi kita nggak bisa masuk gitu. Jalan-jalan pun banyak yang sepi, kayak tempat biasanya rame sekarang menjadi sepi. Kemudian apa pesan dan kesan Mbak terhadap pandemi COVID-19 ini? Kalau kesannya sih alhamdulillah, meskipun dalam kondisi ada wabah ini saya masih bisa bekerja, saya masih bisa kuliah, saya masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari walaupun dengan cara yang berbeda. Pesan saya tetap lakukan social distancing sesuai anjuran pemerintah, jaga jarak, kalaupun kalian harus keluar rumah jangan berada di tempat keramaian. Terus kalau keluar rumah usahakan selalu pakai masker dan membawa hand sanitizer. Sesampainya di rumah pun segera untuk cuci tangan, bersih-bersih dan ganti baju. Dan semoga virus ini bisa segera berakhir. Amin. Baiklah, terima kasih Mbak Zunita telah mau diwawancarai dan meluangkan waktu untuk diwawancarai dengan saya. Tadi itu adalah wawancara seputar COVID-19 dengan saudari Zunita dan kegiatan Mbak Zunita selama masa pandemi COVID ini. Sekian wawancara dari saya dan narasumber Mbak Zunita. Ada kurang lebihnya atau salah perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.